Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video sebelumnya kita udah menyelesaikan untuk desain UI-nya ya. Jadi kita udah melengkapi semua desain UI sesuai dengan bisnis proses atau fitur-fitur yang emang ingin kita buat gitu. Yang diambil dari bagian IG Instagram gitu. Dari Instagram fitur apa aja yang akan kita buat atau kita tiru, kita udah implementasi di desain UI-nya ini gitu. Nah, di video kali ini kita akan mulai masuk ke bagian ngodingnya gitu gitu. Jadi langsung aja yang pertama akan kita lakukan adalah kita setup dulu. Jadi kita akan setup project gitu ya. Jadi kita uh, create next app gitu ya. Kemudian kita juga kita masukin dulu file-file gambar gitu ya, gambar-gambar kayak icon-icon tadi kita masukin ke dalam projectnya. Kemudian kita juga setting database-nya gitu. Jadi kan kita udah buat database. Nah, kita konekin antara database kita yang kita udah buat dengan si project kita. Kemudian baru setelah itu kita baru mulai masuk ke ngodingnya gitu, ngoding si halaman-halamannya gitu ya. Oke, jadi di sini teman-teman di sini kita bisa sambil buka aja ya si dokumentasi Next.js karena memang dari Next.js-nya udah disediain gitu. Jadi kenapa nggak apa dilihat gitu ya. Nah, di sini untuk jadi teman-teman lagi-lagi kalau misal lupa buka nextjs.org, kemudian di sini ada documentation. Nah, di sini kita pergi ke yang ini dulu, automatic setup. Kita copy sini. Copy. Nah, kemudian teman-teman masuk ke project teman-teman ya, ke folder teman-teman. Kemudian kita akan buat folder yang mana isinya adalah projectnya. Itu jadi kita ketik npx create next app at latest, kita enter. Ini what is your name? Kita kasih ig underscore clone gitu ya. Kita enter. TypeScript kita nggak usah, no. Kemudian Aslin kita yes in. Ini kita yes, eksperimental no. Sebenarnya ini enter aja sih, sebenarnya sama aja gitu. Ini kita enter. Nah, kemudian kita tinggal nunggu proses dari si download dependencies-nya yang dipunyai oleh si Next.js-nya gitu. Jadi kita tunggu. Oke, di sini untuk instalasinya udah selesai ya. Nah, sekarang kita bisa masuk ke project-nya. cd ig clone. Kemudian kita kode titik untuk masuk ke si kode kita gitu ya. Nah, jadi ini kita udah buat project fresh baru gitu ya, benar-benar dari awal gitu ya, from scratch gitu. Anjay. Oke. Jadi ini untuk IG clone yang udah kita siapin gitu ya. Jadi kita udah eh, buat project baru gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah saya mau masukin file-file gambar gitu. Nah, untuk gambarnya kita ambil dari sini. Jadi semua gambar di sini meskipun nanti ada yang belum kepakai dan lain sebagainya nggak apa ya. Ini yang penting kita copy kemudian gini aja deh. Ini kemudian kita masukin ke sini. Oh, sorry. Ah, bentar, ini ketarik. Nah, 14 item ini kita akan taruh di publik. Nah, add post dan seterusnya gitu. Nah, ini kita bisa close dulu aja. Nah, di sini untuk gambarnya itu muncul ya udah nih add post SVG. Jadi semua SVG-nya itu udah ada di sini gitu. Oke, jadi untuk gambar udah. Kita selanjutnya adalah setup untuk si database-nya gitu. Jadi untuk database-nya seperti biasa kita buat di sini, kita buat folder dulu, kita kasih nama lib gitu. Jadi lib ini yang pertama ada new file, kita kasih nama db.js gitu. Oh ya, sebelumnya kita nyalain dulu ya si sum-nya. Nah, ini sum kita buka. Nah, di sini kita start dulu mereka. Tadi kita start sama MySQL-nya juga jangan lupa. Jadi supaya kita bisa akses di database-nya. Nah, kemudian kita klik admin ya, biar dia buka si localhost php myadmin gitu. Nah, jadi untuk php myadmin-nya kan kita udah buat nih di video sebelumnya ya. Di sini kita ada ig clone gitu. Nah, di sini untuk tabel-tabelnya, kemudian juga ada yang udah ada isinya gitu. Ada satu post gitu. Nah, ini contohnya itu udah ada gitu ya, post like, post date dan lain sebagainya gitu. Jadi udah database kita udah siap, tinggal kita integrasiin ke si apa namanya
file kita, project kita gitu. Oke, jadi untuk file DB kita perlu install dulu gitu. Jadi kita pergi ke npm.js.com, kita install dulu si MySQL-nya. Di sini kita masuk ke MySQL, kita klik yang exact match aja ya, MySQL oleh Doug Wilson. Nah, di sini kita installnya gini aja, npm install MySQL. Jadi ini kita pergi ke terminal, kemudian di ig clone pastikan udah foldernya sesuai ya. Kemudian kita ketikin npm install MySQL. Atau tadi kalau misal copy paste ya bisa juga gitu. Kita klik enter. Nah, kemudian kita tunggu aja sampai instalasinya selesai. Oke, jadi di sini udah selesai. Kita bisa mulai buat kita konekin database-nya gitu. Oke, untuk si DB-nya itu kita ikut dari sini ya. Sebenarnya sama sih, sama, kayak yang di video penjelasan mengenai menghubungkan database dengan project Next.js gitu. Jadi ini sama gitu. Di sini kita bisa ikuti aja variabel di sini MySQL itu dari require si MySQL-nya gitu. Kemudian di sini kita buat connection. Yang mana connection itu dibuat dari MySQL, kita create connection. Nah, di sini kemudian untuk keterangannya si host itu kita ambil dari local host ya. Jadi ini kan sama tuh. Kemudian user, nah, untuk usernya kita isi root. Jadi kalau punya teman-teman tuh juga sama gitu. Kemudian untuk passwordnya kosong. Kemudian database. Nah, untuk database-nya adalah ig underscore clone. Jadi samain kayak yang ini nih, ig underscore clone gitu ya. Oke, kalau udah kita hubungkan gitu si connectionnya. Nah, kita hubungin pakai connection connect gitu ya. Jadi connection dot connect gitu. Nah, kemudian di dalamnya itu ada callback gitu ya. Jadi di sini kita buat dua untuk khususnya untuk yang si error gitu ya. Error, kemudian di sini if error gitu ya. Jadi kalau misal nilai errornya itu true, itu di sini kita console dot error gitu. Sebenarnya pakai console log sama aja ya sama console error, cuman stylenya aja, style di terminalnya itu nanti yang agak beda gitu dong. Nah, di sini kita tulis eh, gagal menghubungkan database gitu. Oh ya, ini kita ubah, kita biasain juga string kita pakai yang baru gitu, pakai tanda yang sebelah angka 1 kan ya. Nah, kemudian di sini kita pakai si error dot stack-nya gitu. Jadi kita stack itu di sini kayak kan stack itu artinya tumpukan kan. Jadi biar tumpukan errornya gitu. Jadi errornya urutannya dari mana gitu. Jadi misal error di sini, kemudian dia urutannya mana ke mana ke mana. Jadi kita bisa track tuh. Oh, ternyata salah di bagian ini. Oh, ternyata salah di bagian ini. Sehingga kita bisa dengan lebih mudah benerin gitu ya. Jadi oke. Nah, jadi ini untuk kalau error, kemudian kita kasih return. Nah, fungsinya return di sini untuk apa? Supaya kalau misal error return itu nanti dia nggak jalanin yang bawah, otomatis kayak selesai, function ini sudah selesai, tidak lanjut dijalankan gitu. Nah, kemudian di sini kita buat console log dat berhasil terhubung ke database gitu, misal gini aja nggak apa deh. Oke, kemudian si connectionnya kita export gitu. Jadi export, sorry, module exports si connectionnya gitu. Jadi kita uh, export si koneksinya gitu, karena kita kan pakai kita akan pakai si connectionnya itu ke tabel-tabel sorry, ke file-file JS yang lain gitu. Nah, oke, jadi ini untuk koneksinya udah selesai gitu ya. Sama kayak di video mengenai cara menghubungkan gitu. Oke, jadi kita udah selesai untuk preparasinya untuk sekarang ya, untuk saat ini. Nanti misal nanti ke depan ada yang perlu diinstal dan sebagainya, itu nanti menyusul gitu di video ke depan-depan gitu. Oke, jadi untuk library-nya kita buat ini aja. Nah, untuk kalau misal di video sebelumnya kan kita ada result gitu ya untuk status. Nah, itu teman-teman kalau yang mau buat boleh, tapi kita akan coba buat full pakai yang dari Next.js-nya gitu. Jadi kita udah ada lib. Nah, oh ya, di sini ada satu hal lagi gitu. Di sini lagi-lagi saya ingin untuk stylenya ingin menggunakan favorit saya gitu. Jadi kita pakai Tailwind ya. Dan lagi-lagi kalau misal teman-teman mau pakai
Bootstrap itu juga sama gitu ya, bisa gitu, nggak masalah. Kalau misalnya emang teman-teman udah belajarnya Bootstrap gitu. Nah, di sini kita get started. Nah, di sini kita ke framework guides. Masuk ke Next.js. Nah, kita install dulu nih di sini. Yang pertama yang atas npm install min-d, ini kita paste, kita enter. Kemudian ini juga kita copy yang bawah. Tunggu yang ini selesai ya. Nah, kemudian yang ini kita paste. Min-p, kita enter. Nah, jadi dia munculin satu nih, post CSS sama tailwind config. Kemudian di sini configure template path. Jadi kita buka yang ini, nah kita harus posisiin si ininya gitu kan. Nah, di sini kita bisa copy yang ini atau kalau di video sebelumnya itu kita pakai yang bawah ini, tuh yang bagian bawahnya doang gitu ya. Di gini, nah ini kita pakai yang cuman yang bawah ini gitu. Kemudian kita save, kemudian add ke global CSS. Jadi di bagian styles, nah di sini untuk yang home module bisa kita langsung delete aja, kita nggak butuh. Move to recycle bin. Nah, untuk global CSS ini kita hapus semua. Kita ganti pakai yang dari Tailwind. Kita paste, kita save. Kemudian kita run your process, start Tailwind. Oke, dan that's it. Jadi untuk Tailwind juga udah selesai gitu ya. Kita coba pergi ke index. Nah, di sini untuk bagian isinya kita hapus dulu sampai sini. Nah, kemudian di bagian sini kita coba satu gitu. Kemudian halo gitu, kita save. Kemudian di sini untuk import styles. Nah, ini kita nggak butuh ya. Ini kita hapus. Udah itu aja. Kemudian sama font di sini nggak usah, kita hapus juga. Ini juga hapus. Nah, gini. Ini kita save. Nah, di sini teman-teman bisa tambah terminal ya. Jadi biar kepisah aja gitu. Yang ini untuk misal yang ini itu untuk install package gitu maksudnya. Nah, yang bawah itu untuk ngerun projectnya gitu. Di sini kita coba npm run dev. Tuh, kita masuk. Nah, di sini udah. Ini Tailwind juga udah diinstal. Compiled client and server successfully. Nah, di sini kita mulai masuk ke. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di sini dia di pojok kiri atas, kemudian tulisan H1 dia kecil. Nah, biasa tandanya kita udah berhasil inputin si stylenya tuh. Sekarang kita coba ya. Semoga bisa. Kita buat class name misal text red. Kita buat 700. Oke, di sini warnanya udah berubah ya. Jadi kita udah bisa nih pakai si Tailwind-nya juga gitu. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu ya. Jadi video kali ini cukup singkat. Jadi kita cuman mempersiapkan gitu apa aja yang kita butuhin sebelum kita mulai ngoding ke halaman-halamannya gitu. Nah, di video selanjutnya kita akan mulai dari membuat tampilan sekaligus back end dari bagian si user authentication gitu. Jadi kita akan buat sistem sign in dan juga sign up dulu gitu. Nanti kemudian selanjutnya mengikuti gitu ya. Jadi untuk video selanjutnya adalah kita masalah autentikasi kita buat dulu. Habis itu selanjutnya. Nah, untuk video kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih.